Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Wibowo dari kelas SI2O dengan NIM 2120384. Di sini saya akan menjelaskan dengan rinci struktur sebuah sistem komputer. Input device. Input device termasuk ke dalam perangkat keras komputer yang menangani aktivitas input yang berasal dari luar sistem. Input device berfungsi untuk memasukkan data atau perintah yang diberikan oleh pengguna ke dalam sistem. Contohnya mouse, keyboard, scanner, touchpad, dan joystick. Yang kedua, output device. Output device merupakan perangkat keras yang mengalami aktivitas keluaran. Output device berfungsi untuk menampilkan hasil dari pengolahan data, baik itu berupa soft copy, hard copy, atau suara. Contohnya monitor, speaker, proyektor. Yang ketiga ada input output ports. Input output ports ini digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat yang berasal dari luar komputer seperti printer, scanner, mouse, ataupun USB. Yang keempat ada CPU. CPU merupakan perangkat keras komputer yang disebut sebagai otak dari sebuah komputer. Sebab cepat atau lambatnya kinerja dari suatu komputer ditentukan oleh teknologi dan kualitas dari CPU yang digunakan. CPU memiliki 3 macam komponen, yaitu unit control, register, dan ALU atau arithmetic logic unit. Yang kelima ada memori. Memori mengacu pada perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dalam sistem komputer. Berdasarkan letaknya, memori terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu memori internal dan eksternal. Memori internal ini adalah yang dikatakan sebagai memori utama dalam sistem komputer seperti RAM, dan ROM. Yang keenam dia ada control bus. Control bus merupakan bagian sistem komponen yang berfungsi untuk mengontrol penggunaan akses ke data bus dan address bus. Dan yang ketujuh dia ada address bus. Address bus berkaitan dengan sumber atau alamat tujuan pada bus data. Selain itu, address bus digunakan untuk memilih lokasi, memori, atau port untuk menjalankan operasi tulisan dan baca. Dan yang ke-8 dia ada databus. Databus merupakan bagian dari sistem komputer yang menjadi jalur perpindahan antara data yang terdapat dalam modul sistem komputer. Data tersebut akan dipindahkan dari piranti masukkan ke CPU, CPU ke memori, atau dari memori ke peranti keluaran. Dan yang kedua dia ada fungsi-fungsi elemen yang menyusun sebuah sistem komputer, yaitu 1. Hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan peralatan penting yang membuat komponen dapat berfungsi secara umum. Fungsinya, hardware dibagi menjadi 3 kategori komponen, yaitu input, output, drop, dan touchpad. Yang kedua dia ada software atau perangkat lunak. Software merupakan salah satu set instruksi komponen yang digunakan untuk memanipulasi data, contohnya program, aplikasi, pengolahan kata, atau permainan. Yang ketiga ada firmware. Berdasarkan fungsinya, firmware dibagi menjadi 4 tingkatan penggunaan, yaitu yang pertama ada entry. Entry data adalah penggunaan komponen yang bertugas memasukkan data yang kerjaannya berulang-ulang. Yang kedua dia ada operator. Operator adalah penggunaan komputer yang bertugas memasukkan, mengolahnya hingga menjadi informasi. Tiga ada programmer. Programmer adalah penggunaan komputer yang bertugas membuat program atau perangkat lunak aplikasi dengan bahasa pemrograman tertentu. 4.
dia ada sistem analisis. Sistem analisis adalah penggunaan komputer yang berfungsi merancang suatu program dan dapat bertindak sebagai konsultan pada rekayasa perangkat lunak. Dan itu tadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.